Hai semuanya, selamat datang di Metode. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi di tahun 2015. Kasus ini ya udah lama terjadi dan sampai hari ini belum terselesaikan. Sebenarnya gue mau datang ke lokasi, tetapi karena terlalu jauh, jadi ya di skip aja, mungkin next time. Dan ini termasuk salah satu kasus yang rumit, dimana dalam menyusun kronologinya gue butuh waktu seminggu buat menyusun ini. Ya, kemarin sih gue udah sempat ngerekam, ada beberapa kekurangan, jadi gue rekam lagi hari ini. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil, kronologi, baru ke opini, analisa gue. Yuk kita simak. Ini banyak lah. Namanya Aksena Ahad Dori, yang akrab dipanggil dengan Aceh. Lahir di Jogja 2 Juni 1996. Ayah Aceh merupakan Marsikal pertama TNI AU Mardoto. Menurut ayahnya, Aceh ini teguh dalam pendirian, cerdas, tangguh, dan sering juara Olimpiade Sains Nasional. Karena inilah maka Aceh dapat kuliah di FMIPA Biologi Universitas Indonesia melalui jalur prestasi, Japres. Biasanya gue membahas juga profil pelaku, tetapi karena belum ada yang menjadi suspek, gue akan skip. Kita langsung ke kronologinya. Sabtu 21 Maret 2015, keluarga Aceh yang memang saat itu sedang ada di Jogja dan Acehnya sendiri di Depok menghubungi Aceh. Mereka berbicara normal seperti apa kegiatan Aceh, apa aktivitas Aceh, dan sebagainya. Aceh saat itu minta dibelikan sepeda yang orang tua Aceh sendiri sebenarnya sudah mau membelikan motor, namun ia tetap memilih sepeda yang dari sini bisa terlihat satu karakter Aceh lagi, low profile. Orang tua Aceh pun minta setidaknya Aceh kiriminlah foto sepeda apa yang Aceh inginkan. Namun, Aceh tidak mengirimkannya. Rabu 25 Maret, karena tidak ada respon dari Aceh, maka ibu pun menghubungi Aceh. Ia mengirim SMS dan juga WhatsApp, tapi tidak deliver. Handphone Aceh mati. Kamis 26 Maret, ada penemuan mayat di Danau Penanga Universitas Indonesia tanpa identitas. Mayat itu memakai sweater hitam dengan tulisan Universitas Indonesia di belakangnya, dan dia memakai kaos putih yang ada tulisan Kuala Lumpur, serta mengenakan tas yang berisi bongkahan-bongkahan batu, totalnya 14 kg. Diduga sudah meninggal sejak 24 Maret 2015. Ketika orang tua Aceh mengetahui berita ini, mereka segera merasa was-was, mereka khawatir kalau itu adalah Aceh. Mereka meminta om dan tantenya Aceh yang tinggal di Depok untuk melihat keadaan Aceh. Dan pada hari Jumat 27 Maret, sore harinya om dan tante Aceh datang ke kos Aceh, namun mereka tidak diperbolehkan masuk. Sebelum ini, pada pukul 9 pagi, ada teman Aceh yang bernama Jibril, yang nama lengkapnya Ahmad Jibril Jamaluddin, datang ke kos Aceh. Jibril ini merupakan teman Aceh, teman akrabnya, teman satu fakultas, dan teman satu angkatan. Jibril minta izin agar ia dapat diperbolehkan masuk ke kamar Aceh. Ia minta ke bapak kosnya yang bernama Edi, dan Edi pun menyuruh istrinya yang bernama Mariamah untuk mengantarnya ke kamar Aceh. Namun mereka hanya berdiri di depan pintu kamar Aceh, tidak masuk. Tadi gue udah bilang ya, kalau pada hari Jumat itu om dan tantenya datang. Namun di berita lain dikatakan om dan tantenya datang di hari Minggu, tanggal 29 Maret. Mereka datang di pagi harinya atau sekitar siang hari dan meminta izin untuk masuk ke kamar Aceh, namun tidak diberi. Di hari yang sama itu, malam harinya, Jibril datang lagi ke sana. Ia meminta izin lagi ke Edi agar ia diperbolehkan masuk, yang entah apa yang dia bicarakan sehingga ia pun diperbolehkan mendapat izin, mendapat akses untuk masuk ke kamar Aceh. Apa dia bilang kalau Aceh membawa buku saya ada tugas dengan Aceh, tetapi kok Aceh tidak ada, tolong saya diperbolehkan masuk. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Di satu berita dikatakan yang menemani Jibril ke kamar Aceh adalah Mariamah lagi, dan Mariamah hanya berdiri di luar tetapi Jibril masuk ke dalam kamar. Namun di berita lain dikatakan kalau Edi yang menemani Jibril masuk ke dalam kamarnya Aceh. Dan ketika Jibril masuk ke dalam kamarnya itu, ia pun berteriak kalau ada surat
yang terpaku di dinding. Kamar Aceh itu sangat berantakan, tetapi mereka dapat melihat adanya dompet, handphone, dan laptop Aceh dan dalam keadaan mati. Edi pun meminta agar setidaknya Jibril menginap dulu di kamarnya Aceh agar ia dapat membersihkan kamarnya Aceh, dan Jibril bilang ia balik dulu ke kamar, nanti dia akan datang menginap ke kamarnya Aceh. Jadi Jibril pun balik ke kamarnya dan kembali lagi ke kamar Aceh sekitar pukul 10 malam, dan ia keluar dari kamar itu pukul 8 pagi keesokan harinya. Namun ternyata kamarnya tidak dibersihkan juga, masih tetap berantakan. Sebelum Jibril kembali ke kamarnya, ia sempat menunjukkan surat yang terpaku di dinding itu kepada Edi. Edi bilang kalau handphone dan laptop Aceh itu dalam keadaan mati. Namun ternyata Jibril menyalakan handphone itu, sehingga semua pesan yang dikirim ibunya Aceh saat itu juga delivered. Menyadari handphonenya aktif, maka ibu Aceh cepat menelpon Aceh dan Jibril mengangkatnya. Lalu Jibril menerangkan kalau ia ada di kamar Aceh atas permintaan Pak Edi. Aceh tidak ada di situ. Ia tidak tahu Aceh kemana, ia juga cari-cari Aceh kemana. Tapi Jibril tidak menyebut soal surat itu. Ia juga tidak menyebut tentang dompet dan laptop Aceh yang juga ada di kamar, yang seharusnya barang-barang itu juga ikut dibawa serta. Ya mungkin juga si Jibril tidak mengatakan hal ini kepada orang tua Aceh karena ia takut dituduh, ia takut orang tua Aceh berpikiran macam-macam. Hari Seninnya tanggal 30 itu ayah Aceh pun datang ke Depok. Ia segera ke Rumah Sakit Kramat Jati dan menyatakan kalau ia ingin melihat mayat yang ditemukan di Danau Kenanga itu. Lalu ayah pun datang ke kampus karena ia mau meminta keterangan di sana. Ia menemui 2 dosen dan ada juga 2 mahasiswa di sana yang entah apakah sebelumnya ayah sempat menelpon pihak kampus akan kedatangannya ke kampus atau memang mahasiswa itu sudah ada di dalam ruangan dosen ini. Ketika bertemu dengan mereka, salah satu mahasiswa itu memberikan surat kepada ayah. Tebak siapa yang memberikannya? Ya, Jibril. Jibril memberikan surat itu, surat yang hanya terdiri dari beberapa baris saja, surat yang sederhana dan terkesan aneh. Kemudian ayah pun segera pergi ke Polsek Beji. Sementara itu, karena ibunya tidak mendapatkan berita terbaru, maka ibunya pun menghubungi telepon Aceh lagi, namun tidak diangkat. Karena tidak diangkat, maka ibu menghubungi kos yang dikatakan oleh pihak kos di kamarnya Aceh pada saat itu ada 6 orang yang sepertinya sedang mengutak-atik laptop Aceh yang dikatakan password susah dibuka. Ibu Aceh minta setidaknya tolong disampaikan agar salah satu dari mereka mau mengangkat teleponnya karena ia mau bicara dengan mereka. Dan kemudian setelah disampaikan ada yang mengangkat teleponnya. Tebak siapa? Waktu itu pukul 15.30. Teman Aceh ini bilang kalau ia tidak sendiri di kamar Aceh, ada juga teman lain-lainnya. Dan saat itulah ia menyebutkan surat hasil temuannya. Tetapi ketika didesak oleh ibunya apa isi suratnya, ia tidak menjawabnya. Ya entah apa karena memang dia tidak hafal atau dia enggan, takut dituduh. Oh ya, sebelum gue lebih lanjut, di sini gue tidak mau menuduh atau memojokkan pihak-pihak tertentu. Apa yang gue buat di sini adalah berdasarkan pemikiran gue, berdasarkan analisa gue. Jadi jangan emosi dulu, jangan marah dulu. Isi suratnya adalah seperti ini. Menurut grafolog Deborah Dewi, setidaknya yang menulis surat ini ada 2 orang. Tulisan pertama identik dengan tulisan Aceh, sedangkan tulisan yang kedua adalah tulisan orang lain. Meski begitu, jenis tinta yang digunakan sama. Jika ini memang kasus suicide, ada beberapa hal yang setidaknya menjadi perhatian di sini. Data pribadi. Setidaknya dari data-data yang disimpan, dari data-data yang ada, dapat menjadi petunjuk. Stresor dan periode depresi. Kalau menurut Edi, belakangan ia melihat Aceh terlihat nampak murung. Ia memang tertutup
selalu ada di kamar, jarang menegur sesama penghuni kos. Namun, ia sempat melihat Aceh pada malam harinya, tanggal 24 itu, Aceh mengambil air di dapur. Yang ketiga, usaha minta pertolongan. Sebagaimana yang kita tahu, ya dari beberapa artis yang memang melakukan suicide, itu ada beberapa usaha mereka minta pertolongan, seperti mereka kayak ada komen apa, memberi caption apa di sosmed mereka. Dan begitu juga yang gue pernah bahas waktu lalu itu tentang Kate Spade, dia juga ada usaha meminta pertolongan dengan mengunjungi psikiater, tetapi ini tidak ada. Dan nomor 4 adalah pesan terakhir yang surat itu. Yang kalau gue sering menemui, ya kebetulan pendapat gue juga sama dengan ahli linguistik, setidaknya di surat-surat yang menjadi pesan terakhir itu ada perasaan penyesalan, ada perasaan sedih, ada surat yang begitu emosional tentang orang-orang yang ia kasihi, tentang kehidupannya, mengapa ia melakukan hal seperti ini. Ada penjelasan di situ. Dan juga biasanya di surat itu ada berupa pesan terakhir, apa yang ia ingin keluarga dan orang-orang yang ia kasihi itu melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan harapannya sebagai pesan terakhir. Tetapi di surat ini tidak ada. Kalau menurut dosennya pada hari Selasa dan hari Rabu itu Aceh tidak masuk kuliah. Yang menjadi pertanyaan juga adalah berapa lama sebenarnya mayat bisa muncul ke permukaan dari saat ia tenggelam. Waktu yang dibutuhkan setidaknya 36 jam. Itu pun kalau tidak ada faktor-faktor lain yang menjadi penghambat dia muncul ke permukaan. Melihat dari tanggal penemuannya pada tanggal 26 itu, ya bisa dipastikan memang tanggal 24. Sedangkan tadi Edi bilang dia terakhir melihat tanggal 24 malam. Bisa mengapung karena ada proses bakteri yang menghasilkan gas. Yang faktor-faktor lain yang mencegah mayat mengapung ke permukaan dalam kasusnya Aceh ini adalah tas yang berisi batu-batu itu. Totalnya 14 kilo yang berisi batako, bata biasa, dan roster. Dia mengambil 3 jenis batu yang berbeda. Kenapa? Dari otopsi lagi ditemukan kalau di dalam pencernaan Aceh itu ada nasi serta sayur mayur. Diperkirakan makanan terakhir yang dimakan Aceh adalah nasi pecel yang ia makan di kantin. Berapa lama nasi dan sayuran matang itu dapat dicerna? 40-120 menit. Namun, sebelum tubuhnya mencerna penuh, ia sudah ada di dalam danau. Yang dari sini kita lihat, karena ia ditemukan di danau, kita lihat dulu gambar yang ini. Kalau dari sini, dia anak MIPA, dari gedung MIPA, di belakang gedung itu ada danau, jaraknya lebih dekat. Tetapi pelaku memilih untuk menaruhnya di Danau Kenanga yang jaraknya lebih jauh. Gue sudah pernah ngukur melalui Google Maps jarak dari FMIPA ini, gedung FMIPA ke Danau Kenanga kira-kira 4 menit dengan menggunakan mobil. Kalau memang dia dalam kondisi pingsan, 4 menit. Berarti setidaknya dia butuh waktu lebih dari 10 menit untuk membawa dia masuk ke dalam mobil dan membawa dia lagi masuk ke dalam Danau Kenanga ini. Ya, waktunya terlalu lama, jadi gue coret kejadiannya ada di FMIPA. Apalagi dikatakan kalau dia baru makan. Dan di sini di Danau Kenanga ini gue ngelihat ada kantin di sini, dan lokasi kantin ini tidak jauh dari masjid. Berarti setidaknya kejadian itu tidak jauh dari lokasi Danau Kenanga ini. Maksudnya pada saat Aceh itu ditemukan, di wajahnya babak belur dan ada jeratan di leher dan ada luka di bibir, di mata, di alis, dan juga di telinga. Yang diperkirakan ia mengalami penyiksaan dulu sebelum ia ditenggelamkan. Tapi mengapa pelaku memilih Danau Kenanga dibandingkan danau yang tadi yang ada di belakang FMIPA itu? Apalagi di Danau Kenanga itu termasuk sebagai danau yang banyak orang yang memancing di sana dan banyak orang yang suka duduk-duduk di sana. Dan juga pada saat itu dipertanyakan apakah ada rekaman CCTV, karena ternyata CCTV itu tidak mengarah ke danau. Tetapi ada kan? Pada saat itu masjid yang ada di situ, yang ada di Danau Kenanga, baru direnovasi. Diduga batu-batu yang ada di dalam tas Aceh itu diambil dari sana.
lalu sampai ke sepatu yang dikenakan Aceh itu robek. Gue ada nonton kontennya Ganto Penerang tentang analisa dia mengenai sepatu yang robek ini, namun ada beberapa hal yang gue nggak sepakat. Maaf ya, tapi kan gue nggak sepakat. Bukan berarti kalau nggak sepakat itu ada intrik-intriknya lagi. Dimana ia katakan kalau jenazah ditarik dari dalam danau dan apalagi sepatunya sudah terendam 2 hari, itu yang menyebabkan sepatunya robek. Apalagi sepatunya itu tidak dijahit, hanya dilem saja. Tetapi jangan lupa, kita hanya melihat dari foto, melihat dari video. Kita tidak melihat langsung. Jadi ketika polisi mengatakan robek, berarti polisi sudah bisa memastikan ini robek. Robek mengapa bisa robek? Karena diseret. Setidaknya dia diseret di atas permukaan yang kasar, bukan tanah. Apalagi beberapa hari sebelum kejadian ini, pada tanggal 24 malam sampai tanggal 25 dan bahkan tanggal 26 pada saat ditemukan sedang hujan, dan tanggal 24 malam itu hujannya lumayan deras. Jadi kalaupun ia ditarik di atas permukaan tanah yang lembab karena basah, itu tidak akan menyebabkan sepatunya robek seperti ini, kecuali kalau misalnya ia ditarik di atas permukaan yang kasar seperti aspal atau yang sejenisnya dengan ini. Coba lihat gambar ini. Ini ada 2 orang yang membawa 1 korban. Lihat korban tengahnya, karena setidaknya dia memanggul di bahunya, jadi posisi korban agak lebih tinggi yang menyebabkan sepatunya jadi tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Jangan lupakan yang robek adalah di bagian kiri belakang. Kalau kayak gini ya, posisinya kayak gini, berarti ada kemungkinan sepatunya terlepas. Yang robek pun yang bagian depannya, bukan bagian belakang. Ini adalah satu kemungkinan ya, kalau dia membawanya seperti itu. Dan kemungkinan lain membawa korban seperti ini. Ada beberapa cara membawa korban. Yang pertama tadi, dan yang kedua ini. Terus yang ketiga, ditarik bajunya ditarik. Ya nggak dijelasin di otopsi apakah ada baju yang seratnya agak-agak longgar, karena dia memakai sweater ya. Setidaknya kan sweater itu bahannya ya dari wool atau rajut. Beda kalau misalnya seperti ini. Caranya hanya 1 orang yang menariknya dengan posisi korban tidur terlentang. Itu cara termudah, karena lihat kakinya yang ada di sini dan ada kemungkinan robek karena gaya kinestetik itu, gaya geseknya. Lihat posisi kakinya, yang satu robeknya lebih panjang daripada yang lain karena ya posisinya seperti ini. Jika yang menyeret adalah 1 orang yang membuat sepatunya robek. Namun ada 1 orang yang mengosongkan tas Aceh dan dengan cepat berlari mengambil batu-batu yang ada di sekitar masjid, memasukkannya ke dalam tas. Tetapi mengapa 3 jenis batu yang berbeda? Kalaupun misalnya ternyata 1 orang yang menarik, bisa jadi pada saat ia mengetahui Aceh dalam kondisi pingsan, ia mencoba membangunkan Aceh dengan menariknya ke danau untuk membangunkannya. Dan dari awal dugaan ini adalah kasus suicide berubah menjadi kasus pembunuhan karena beberapa hal tadi. Adapun hal yang setidaknya tidak luput, di mana memperhitungkan kecepatan arus dan ketinggian permukaan air, dengan memperhitungkan juga permukaan tanah atau permukaan aspal atau keras permukaannya, serta beberapa hal ya seperti tangga juga di beberapa lokasi ini, yang dari sini dapat dilihat footage CCTV-nya. Setidaknya tahu gedung mana yang didatangi Aceh, gedung terakhir mana ia terlihat, dan siapa orang yang datang ke gedung itu dan orang yang pergi dari gedung itu. Pertanyaannya kembali lagi, kenapa memilih danau? Karena ada juga kriminolog yang mengatakan pelaku tahu Aceh tidak bisa berenang, jadi ia memilih danau sebagai tempat terakhirnya Aceh. Tapi jangan lupa, saat itu kondisi Aceh pingsan. Dan walaupun Aceh memiliki tinggi badan yang cukup, bahkan lebih daripada kedalaman danau itu, yang ibaratnya kalau dia berdiri, ia akan sanggup mengambil nafas. Yang kalau dalam keadaan ini setidaknya ia butuh waktu 2 menit untuk muncul ke permukaan, tapi
Aceh sedang dalam keadaan pingsan, dan juga tas yang menjadi bebannya itu menyulitkan Aceh untuk muncul ke permukaan. Sehingga bukan masalah dalamnya danau, tetapi ia tidak mampu muncul ke permukaan. Bukan karena pelaku tahu Aceh tidak bisa berenang. Oke, ya gitu aja. Gue harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini, dan kalau kamu ada anak-anak, kamu ada apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Turut berduka yang sedalamnya bagi keluarga korban dan relasi korban, sehingga kiranya masalah ini dapat segera diselesaikan.